Apa itu kanonik? Aku tidak tidur semalaman. Tubuhku berat, tapi pikiranku menolak istirahat. Aku terus bertanya-tanya, apakah ia benar-benar akan membiarkanku pergi ke rumah mamaku, atau ini hanya janji lain untuk menahanku malam ini. Aku duduk di tepi ranjang, lutut tertekuk, menatap jam berdetak lambat dalam keheningan. Ia berbaring di sebelahku, terlelap, napasnya tenang, wajahnya damai seolah dunia tak pernah menyentuhnya. Pemandangan itu membuatku muak. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan damai, sementara aku di sini tercekik oleh pikiranku sendiri? Bagaimana bisa wajahnya tampak begitu polos ketika aku sudah membencinya dengan seluruh diriku? Kurasa, sebenarnya sejak ia pertama kali memintaku mengirim foto-foto itu, mungkin bahkan sejak hari ia merampas sesuatu yang takkan pernah bisa kurebut kembali, rasa cintaku padanya sudah mati. Apapun yang dulu kupikir cinta, sudah terkubur saat itu. Juga berganti menjadi kebencian yang tumbuh diam-diam di setiap sudut tubuhku. Ketika matanya akhirnya terbuka, ia melihatku duduk di sana, menatapnya. Sekilas ia tampak kaget, lalu tersenyum lembut. Senyum yang dibuat-buat, penuh latihan. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhku pelan, seolah bangga karena aku masih di sana, masih patuh. Seolah diamku adalah bukti bahwa aku miliknya. Ia bangkit perlahan, wajahnya tetap tenang seolah tak terjadi apa-apa, dan mulai menjelaskan dirinya sendiri, seperti guru yang sedang memberi nasihat. Ia berkata, alasan ia tidak mengizinkanku pergi ke rumah mamaku semalam adalah karena seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah ketika keadaan sedang tidak baik. Suami dan istri harus menyelesaikan masalah dulu. Kabur hanya membuat segalanya lebih buruk. Apalagi kalau orang lain ikut campur. Kalimat itu ia ulangi dengan sabar, seperti sedang mengingatkanku pada aturan yang kulanggar. Aku mendengarkan dengan kepala menunduk, mengangguk agar kata-katanya terdengar masuk akal. Di dalam hati aku hanya menunggu bukti bahwa hari ini akan berbeda, bahwa ia benar-benar akan menepati janji. Aku tidak ingin terlihat marah, tidak ingin memberinya alasan untuk berubah pikiran. Jadi aku tersenyum lembut, menampilkan kepatuhan yang membuatnya merasa aman. Memberinya ilusi bahwa aku mengerti. Lalu ia memelintir izinnya menjadi seolah-olah kebaikan. Seolah mengizinkanku bertemu mamaku adalah hadiah yang harus kusyukuri. Ia memintaku membuatkan secangkir kopi. Aku menurut, karena mengatakan tidak terasa mustahil di ruang yang begitu sunyi itu. Aku bergerak pelan di dapur kecil, membiarkan tanganku bekerja otomatis, menatap air mendidih dan cairan hitam yang menetes perlahan seperti waktu. Saat kuaduk, pikiran tajam melintas di kepalaku. Kalau saja aku tidak takut pada Tuhan, mungkin aku akan meludah ke dalam cangkir ini. Tapi Bobby telah mengajariku bentuk ketakutan lain. Ia mengikis keberanianku dan menggantikannya dengan rasa bersalah yang dibungkus ajaran. Ia menanamkan gagasan bahwa tugasku adalah melayani suami, bahwa kami terikat di hadapan Tuhan, dan bahwa kepatuhan adalah suci jika datang dari mulutnya. Aku membawa cangkir itu kembali, berusaha menahan getaran di tanganku agar tak terlihat. Ia menerimanya dengan senyum puas kecil. Senyum yang biasanya datang sebelum pelajaran baru. Kamu tahu apa yang selalu aku bilang? Aku menjual bukti, bukan janji. Ia menepuk meja, lalu mengangguk, seolah memberi restu. Kamu boleh ke rumah ibumu hari ini. Nada boleh itu terdengar seperti kemenangan bagi dirinya, bukan kebebasan bagiku. Di dalam, sesuatu justru menegang, bukan lega. Aku tahu, ini bukan pemberian, hanya barter. Aku memberinya kebohongan yang ia butuhkan untuk terlihat lembut. Dan sebagai gantinya, ia memberiku potongan kecil kebebasan. Rapuh, hampir tidak nyata. Aku tersenyum, senyum yang sudah kuhafal. Sementara pikiranku tetap bersembunyi di balik diam, di tempat kebencianku menyala pelan-pelan. Ia menambahkan satu syarat lagi. Suaranya lembut, tapi nadanya perintah. Ingat, jangan mengeluh, jangan cerita macam-macam soal masalah pribadi kita. Tugasmu bikin mamamu terima aku lagi. Ceritanya harus indah, harus rapi. Aku hanya mengangguk, ingin cepat-cepat pergi sebelum ia berubah pikiran.
Aku hanya ingin pulang. Pulang ke mamaku, ke adikku Jeremy, ke makanan rumah, ke satu ruangan sederhana yang berisi cinta yang nyata. Aku ingin istirahat dari wajah Bobby, dari suaranya, dari tuntutannya, dari keberadaannya. Hanya satu nafas jujur di meja makan mamaku sebelum aku harus kembali tersenyum pura-pura. Sepanjang perjalanan aku berdoa pelan, memohon agar kali ini ia tidak mengingkarinya lagi, agar benar-benar membawaku ke apartemen mamaku tanpa drama. Setiap beberapa detik aku meliriknya dari sudut mata, mencari tanda kecil bahwa janji ini sungguh. Ia menatapku sekilas, lalu berkata, nada suaranya serius seperti sedang menutup perjanjian. Bersumpahlah sekarang, demi nama Tuhan, kamu tidak akan bilang hal buruk tentang aku ke mamamu. Atau biarkan saja ponselmu tetap tersambung, biar aku bisa dengar. Susah percaya kamu suka ngarang. Kesabaranku pecah. Aku bersumpah demi Tuhan, seruku, suaraku bergetar. Belum cukup, kenapa sih kamu gak bisa percaya sama aku? Aku tidak bermaksud terdengar marah, tapi luka di dadaku keluar dalam bentuk kemarahan. Air mata langsung jatuh. Aku gak mau bilang apa-apa, aku cuma kangen mama, isakku. Kata-kata itu keluar seperti air yang sudah terlalu lama kutahan di bawah rusuk. Wajahnya melunak sebentar, lalu kembali kaku. Baiklah. Katanya datar, lebih seperti lakon daripada janji. Ia menatapku, nada suaranya mendadak ringan. Jangan nangis, nanti mama curiga. Aku mengangguk, menyeka air mata dengan punggung tangan. Begitu aku melangkah ke apartemen, Jeremy langsung berlari dan memelukku seakan aku baru kembali dari kematian. Wajahnya lega, seperti sudah menungguku seumur hidupnya. Aku memeluknya erat, tidak mau melepaskan. Mamaku memelukku lama, matanya basah seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak menggoda atau menertawakannya karena terlalu lembek. Aku menangis juga, pelan dan tiba-tiba. Dalam momen rapuh itu, untuk sesaat aku merasa aman, seolah dunia tak bisa menyentuhku lagi. Aku tidak ingin pergi, aku ingin tinggal selamanya. Tapi bahkan di tengah rasa hangat itu, rasa malu dan kesadaran akan kebodohanku menekan dadaku, mengingatkan bahwa kebebasan ini hanya sementara. Mamaku menatapku, mungkin heran karena aku menangis. Biasanya aku yang paling kuat. Gadis berhati baja yang jarang menunjukkan air mata. Kamu gak apa-apa? Tanyanya lembut, tapi nadanya cukup tajam untuk menembus kebohonganku sebelum sempat kuucapkan. Tentu aku menjawab template yang sudah kuhafal. Gak apa-apa, cuma capek. Syutingnya padat banget. Aku tersenyum kecil, berharap cukup untuk menutup matanya dari semua hal yang sedang kusembunyikan. Tapi ia tidak percaya. Aku bisa melihatnya dari matanya yang menyipit, dari rona merah kecil di pipinya. Ia tahu aku berbohong. Aku ingin bicara, sungguh ingin. Kata-kata itu sudah di ujung lidah. Tapi sebelum keluar, aku melihat ponselku. Aku sudah belajar untuk selalu memeriksa, memastikan tidak ada panggilan tersembunyi dari Bobby yang tersambung diam-diam. Ia pernah melakukannya. Setelah yakin aman, aku membuka mulut. Kebenaran sudah menekan tenggorokanku. Tapi rasa takut membuatnya kusut. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi akhirnya aku hanya berkata pelan. Cuma banyak aja yang kupikirin. Aku gak mau bahas sekarang. Rasa malu menempel di setiap kata. Sebagian diriku ingin mengaku. Tapi sebagian lagi tahu pengakuan hanya akan memperumit segalanya. Mamaku menarik napas panjang, lalu membiarkannya. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia bisa melihat aku rapuh. Mungkin ia juga sadar kami tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Jadi alih-alih memaksa, ia memilih menenangkan suasana. Ia mendorong piring ke arahku. Coba kue ini. Setelah beberapa menit hening, ia bertanya pelan. Boleh Mama tanya soal pernikahanmu? Sudah lewat sih, tapi Mama penasaran. Aku mengangguk ragu. Kapan kamu sempat ngurus persiapannya? Latihannya, pertemuan dengan pastor,
semua prosedur kanonik itu? Kamu kan sibuk syuting terus. Mama merasa kayak ketinggalan semuanya. Aku mengerutkan kening. Prosedur apa? Kami nggak latihan apa-apa kok. Jawabku jujur. Wajah mamaku berubah. Dari bingung jadi khawatir. Aureli, pernikahan Katolik nggak bisa dilakukan tanpa surat nikah sipil dulu. Itu berarti ada yang nggak beres kalau tetap dijalankan. Dan lebih dari itu, harus ada proses kanonik. Ia mendekat, menurunkan suaranya. Artinya, kamu dan calonmu harus wawancara dengan pastor. Ditanya kesiapanmu, imanmu, keluargamu, dan kebebasanmu untuk menikah. Itu wajib sebelum gereja menyetujui upacara. Kamu nggak lakukan itu? Aku menggeleng, merasa tubuhku semakin kecil di sofa. Semua yang ia sebut tidak pernah terjadi. Aku bilang kami tidak melakukan apapun. Hanya datang dan tiba-tiba upacara dimulai. Aku bilang aku memang sempat bertemu pastor. Tapi itu karena Bobby memaksaku mengaku dosa. Katanya aku penuh dosa dan harus disucikan dulu. Mamaku menatapku lama. Tangannya menutupi wajahnya, seolah tak percaya dengan yang baru ia dengar. Ini bukan Las Vegas, Aureli. Suaranya meninggi karena cemas. Kamu nggak bisa cuma bilang I do, terus itu jadi sah. Pernikahan Katolik bukan kayak beli kacang di pinggir jalan. Aku yakin, bahkan Las Vegas pun nggak seperti itu. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kedengarannya, dia menjebakmu, membuatmu percaya kamu miliknya, supaya kamu nggak bisa kabur. Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan. Kamu benar-benar mau menikah dengannya waktu itu? Janji yang kubuat pada Bobby untuk tidak menceritakan apapun yang buruk tentangnya terasa mengganjal di tenggorokanku. Aku merasakan kebohongan itu berat seperti batu, tapi bibirku tak sanggup menahannya. Tanganku mulai gemetar, dan air mata turun lagi, pelan tapi tak terbendung. Mamaku duduk di sebelahku di sofa, diam sebentar, lalu berkata dengan hati-hati, "Boleh Mama ketemu pastornya? Mama cuma mau paham." Aku menatapnya dan mengangguk perlahan. Bagaimana kalau selama ini aku sebenarnya tidak pernah jadi miliknya sama sekali?